Selamat datang di POV. Setiap orang punya pendapat. Baik, pada podcast kali ini di POV kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pengamat politik lulusan S1 Universitas Indonesia, jurusan ilmu politik, dan baru-baru ini beliau keterima pada program S2 di kampus London School of Economics and Political Science, jurusannya MSc Politics and Communication. Langsung aja kita sambut narasumber kita, Kak Andika Raffi Permana. Ya. Kesana dik. Halo semua. Iya. Kaku banget lu kayak ini, kayak Tahu gua kan. Pengamat politik gak ada seluruh dada-dada ini. Oh iya. Halo ini. Iya benar. Digoreng lagi gua. Jaga wibawa ya. Iya. Oke, Dik, thank you nih udah mau datang di podcast. Oke, sama-sama. POV ASMRTA. Dan mau menyempatkan waktunya gitu. Kemarin keterima di London School gimana, Dik? Di Inggris itu iya. Iya, tahu Dik, kan London ya. Iya. Enggak, maksud gue prosesnya gitu. Ya lumayan lah, itu kan LSI kan termasuk yang lumayan ketat ya kampusnya ya. Dia di peringkat 40 besar dunia ada lah. Wow. Jadi tuh waktu gua daftar ke situ ya beneran gua teliti, riset langsung gitu kan, nyari kasus yang mau diangkat apa, terus gua bikin esai segala macem, dan alhamdulillah keterima di situ sih. Dan gue dengar kayaknya nggak cuma satu nih, tapi ada beberapa kampus. Iya, tapi sebaiknya yang ini aja yang. Oh iya. Lu boleh dikasih tahu nggak kampus lainnya apa? Oh boleh. Apa aja tuh yang kebetulan yang lain yang alhamdulillah dapat juga ya di rumpun yang sama itu ada di University of Leeds, ada di Sheffield, dan juga di Essex. Ada. Wah gila. Di Inggris semua. Inggris semua. Oke. Tepuk tangan buat narasumber kita nih. Keren banget, gue berhadapan sama orang pinter, keren. Itu IELTS lu berapa? Dikit lah, nggak nyampe 108,5. Anjir. Fun fact, IELTS itu maksimal 9 ya. Dia dapat 8,5, anjir. Gila. Ini keren banget sih Andika. Terus lu kemarin buat yang universitas ini nulis esainya concernnya apa? Nah, kalau kemarin nih kebetulan konteksnya kan kita lagi pemilu kemarin ya. Oke. Nah, waktu itu kan sempet rame tuh dibahas kayak di Indonesia ini ada politik dinasti dan segala macem. Yang dimana ini bukan tanpa alasan gitu. Oh, ini lu bahas di esai lu untuk daftar universitas? Betul, iya. Wow. Karena konteksnya waktu itu kita tahu ya salah satu calon Pak Prabowo kan wakilnya tuh Mas Gibran ya, yang anaknya Pak Jokowi kan. Iya. Ya, Ini boleh nggak? Ini kita nggak apa-apa makanya. terang-terangan. Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Oh, iya, Emang faktanya itu. Faktanya, iya benar. Bahwa Fakta. Paslon 2 wakilnya anaknya presiden. Iya nggak apa-apa. Iya. Jadi lanjut ya, kayak gitu Oh sih. itu di esai lu sebutin? Dan yang menarik sebenarnya ketika itu nggak cuma di Indonesia doang rame, tetapi di luar negeri juga. Bahkan kalau kita lihat di akun Instagramnya LSI, dia bahkan bikin postingan tentang itu. LSI? Betul. London School? Iya. Yang lu mau Iya betul. sekolah di sini? Iya, jadi dia punya concern situ juga gitu. Karena mungkin kalau dunia barat ya taunya Indonesia ini kan kita udah reformasi 98, kita jadi demokrasi. Tapi seolah-olah kok kesannya malah kenapa kok tiba-tiba jadi ada politik dinasti di sini gitu kan. Ini boleh kita tunjukin nggak sih ininya, postingan LSI-nya? Ada? Tapi lu mesti agak nge-scroll sih. Agak nge-scroll. Ada, tapi nanti kita cari ya. Nih. There are real concerns now that the frontrunner, Prabowo Subianto, would be a dangerous president if elected. When he ran for president in 2014 and again in 2019, he was a very polarizing figure who used all sorts of language and accusations and dirty tricks against the winning candidate, Joko Widodo. But since 2019, he served as defense minister under Joko Widodo, and he seems to have mellowed in his rhetoric, in his style, so perhaps he's not quite as dangerous as people have feared. Nonetheless, it's a bit of a depressing fact that after Joko Widodo's election and re-election, someone who was seen to be a progressive candidate from outside the traditional elite, that Indonesian politics might be taking a step backwards. Nah iya, jadi kayak gitu kan. Dan terus ketika nulis esai itu kan dia pada dasarnya nanya, emang ada masalah apa sih di negara Anda dan Anda tuh mau ngapain di situ? Pada dasarnya dia mau ngomong kayak gitu kan. Nah udah gue nyebut bahwa masalahnya adalah ya nih Pak Prabowo wakilnya ini Mas Gibran yang anaknya Pak Jokowi. Ya, itu satu hal. Dan hal lain adalah kita tahu kasus MK kemarin ya, yang dia menurunkan syarat minimum untuk menjadi seorang cawapres.
tadinya 40 tahun, tapi sekarang boleh kalau umur 35 asalkan dia punya pengalaman jadi pemimpin daerah gitu ya. Ini tendensius banget ya kemarin ya? Gubernur. Gimana? Ya tendensius banget kan? Betul. Merujuk Kayak kepada misalkan satu dia orang. gubernur yang dimana kan Mas Gibran gubernur atau wali kota ya, yang dimana Mas Gibran ini kan udah sempat menjabat di Solo ya selama 2 tahun, yang wali dimana kota. Solo ini kan sebelumnya juga wali kotanya Pak Jokowi ya, sebelum beliau ke Jakarta dan kemudian jadi 01-nya Indonesia lah kayak gitu Iya, kan. betul. Nah itu makanya kemarin sempat rame itu, kayak orang-orang pada bilang kok bisa ini tiba-tiba aturannya diubah dan bahkan terbilang cepet kalau dibilang ya. Karena dari awal gugatan sampai akhirnya di amandemen dari umur 40 ke 35 itu mungkin cuma 40 hari kalender kalau kita hitung. Itu amandemen. Dan itu cepet banget karena biasanya dalam untuk perubahan suatu apalagi ini konstitusi yang diubah ya, itu kan butuh untuk berkali-kali dikaji oleh DPR gitu kan, belum juga lagi ke MPR juga, tapi ini sangat cepat sekali gitu. Makanya untuk orang-orang para pengamat terutama akademisi kan kayak melihat ini sebenarnya ada apa kok bisa sampai kayak begitu gitu. Berarti kan ada tendensius nih. Betul. Ada sesuatu. Kalau setelah semakin mendekati hari H pemilihan umum ya, kita bisa semakin melihat bahwa Pak Jokowi yang saat ini pada dasarnya masih menjabat sebagai presiden ya, masih aktif karena beliau kan tidak cuti atau lain sebagainya. Betul. Sangat mulai perlahan-lahan menunjukkan bahwa beliau ini mendukung salah satu capres dan cawapres tentunya ya. Yang dimana ini mulai kelihatan, apalagi kan selama bulan-bulan sebelum pemilihan dibilang bahwa ASN, PNS itu harus netral gitu. Tapi ketika di sini gitu kita sempat lihat juga ada salah satu cuplikan berita Pak Jokowi di bandara, beliau menunjukkan papan ya isinya kayak undang-undang dan peraturan yang bukan di bandara. Kalau itu klarifikasi lagi di udah di istana. Jadi sebelumnya pas di bandara sama Pak Prabowo itu menunjukkan terkait dengan presiden boleh ini apa? Iya, boleh menunjukkan keberpihakannya lah. Iya, nah itu klarifikasi langsung di istana menggunakan papan. Nah, kalau di bandara nggak ada papan. Nah, iya mungkin itu sih sebenarnya. Nah, itu kan jadi suatu hal yang menarik ya. Kayak misalkan mungkin kita ngelihat di sini dari sisi etika kan kayak gini. Apakah etika politik? Etika apakah pantas kayak maksudnya seperti ini gitu. Kayak harusnya kan namanya pemilihan itu kan adil untuk semua calon kan. Tapi kenapa Pak Presiden ini sangat menunjukkan bahwa beliau ini berpihak kepada salah satu kandidat seperti itu kan. Yang dimana terus kalau dikembalikan lagi ke masalah pendaftaran ke LSI tadi ya. Ini setelah gua kayak gini kan ya kita juga tahu Pak Jokowi sempat menjanjikan akan merapel bansos ya dalam 2 atau 3 bulan gitu di bulan pemilihan waktu Februari kemarin gitu. Yang dimana kalau dengan kita melihat bahwa Pak Jokowi itu dukungnya Pak Prabowo, nah ini kan akan sangat mendorong orang untuk semakin memihak kepada Pak Prabowo seperti itu. Tapi itu kan dibawa tuh poin-poin gugatan ke MK oleh 01 dan 03. Itu ditolak loh berkaitan dengan poin itu. Ini kita berbicara pandangan kita aja sebagai seorang yang awam ya. Iya. Tapi disclaimer semuanya sudah diputuskan oleh MK ya, hasilnya sedemikian apa yang udah disampaikan MK. Kita hanya ya sedikit intermezzo aja ya apa yang terjadi di belakang dan pendapat-pendapat kita berkaitan dengan hal tersebut. Kita tendensius presiden dan lain sebagainya. Tapi kita tidak ini disclaimer kita kita tidak tidak terlalu ofensif untuk apa yang udah diputuskan oleh MK. Tentunya kita sebagai warga negara juga patutlah apa yang udah diputuskan oleh konstitusi. Gitu. Ini kita hanya intermezzo dan kita berpendapat aja di sini. Gitu. Oke, lanjut. Iya. Nah mungkin emang kayak begitu sih. Apalagi makanya kalau sempat juga kemarin kan menjelang pemilu itu ada film apa itu namanya? Apa ya, Ji? Apa? Yang menjelang pemilu kayak dokumenter gitu. Kayak Seksi Killer, Iya itu. Itu apa sih? Gue lupa. Ingatnya Seksi Killernya yang itu malah tapi bukan Seksi Killer. Itu yang mau menjelang Pilpres. Dirty Vote. Dirty Vote. Iya, Dirty Vote. Dirty Vote. Iya. Itu juga ramai diperbincangkan kan pada saat menjelang Pilpres, bahkan dari pendukung-pendukung 02 ini sengaja dinaikkan oleh pihak 03 atau 01 untuk menyerang Pak. Bahkan salah satu ini ya pakar beliau yang di sana kan pakar ini kan, pakar apa? Siapa? Yang laki-laki itu siapa namanya? Zainal Arifin. Siapa yang mana? Oh, yang kacamata. Zainal Arifin. Beliau pakar apa? Hukum tata negara. Hukum tata negara. Beliau kan hukum tata negara, pernah di bagian ini jadi tim salah satu timnya Pak Mahfud MD untuk ngebela apa? Untuk kasus ya, salah satu kasus. Iya, kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah itu mereka yang ada di Dirty Vote, beberapa orang atau salah satunya jadi timnya Pak Mahfud pada saat itu dan udah lama banget untuk
ngebela satu kasus atau apa gue lupa, dan itu digoreng. Iya. Disangka ya ini mereka adalah tim 03 gitu untuk menjatuhkan 02. Padahal kalau yang gue lihat sebagai kacamata orang awam atau bahkan gue sebagai akademisi, gue melihat yaitu sebagai data-data objektif yang ditampilkan aja gitu, tidak ada tendensius keberpihakan sebetulnya. Ya kan, karena mereka pun juga akademisi kan, mereka ahli tata negara. Gue ngerasa kayak mereka tidak akan menggadaikan keahlian mereka hanya untuk berpihak kepada pasangan calon gitu. Betul. Dan yang sebenarnya menarik juga ya waktu kita lihat dirty vote itu, kalau dari kelompok ya 02 melihatnya ini cuma asumsi aja, ini data dan segala macam seperti itu. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang menarik dalam politik ada dua hal, yaitu ada namanya prosedural sama substansial gitu. Okay. Nah, untuk memberikan gambaran nih prosedural itu seperti apa, contohnya ketika zaman Soeharto, Orde Baru, negara Barat nganggap kita itu negara demokratis. Yeah. Betul. Kenapa? Ya karena dia lihat, Indonesia ini relatif stabil, aman, pemerintahannya berdaulat, berkuasa, punya dukungan penuh dari masyarakatnya, dan juga dia tiap 5 tahun sekali rutin melakukan pemilihan umum. Demokratis nggak? Demokratis. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dari itu, kita jadi tahu mereka ada pemberedelan, lalu ada pembatasan kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu namanya substansial kayak gitu. Dan dalam kasus ini ya, kalau kita mau hubungkan masalah politik dinasti tadi, secara prosedural, ya iya kalau misalkan kita lihat, ya ini semua pakai jalur hukum kok dan segala macam. Nah, iya itu selalu digoreng itu kan, di counternya itu, ini kita udah selalu jalur hukum dan sebagainya, udah jalur hukum. Kalau bilang mereka sah, oh ya sah kok, orang yang mengeluarkan ini MK dong. Dan bahkan mereka kalau dari kubu 02 mengungkit dari katanya Pak Mahfud MD, yaitu sah itu yang putusan MK. Ya bahkan kalau kita secara hukum ya sah memang. Tapi untuk prosesnya untuk mencapai ketok palu itu bagaimana? Nah, itu kan ranahnya substansial, itu yang kita berusaha kulik dan juga dikulik oleh dirty vote, itu hal-hal seperti itu sebenarnya. Wow. Iya. Berarti tendensiusnya apa nih? Oke. Ada tendensi kepentingan politik dinasti berarti. Ada kepentingan, karena kita juga mulai melihat bahwa ya Pak Jokowi mungkin untuk melanjutkan legasinya ya, karena kita tahu bahwa beliau ini nggak bisa dipungkiri 10 tahun terakhir udah sangat banyak ya kontribusinya, terutama dalam hal infrastruktur dan apalagi sekarang IKN yang kita tahu kan sangat jelas. Nah, beliau itu mau supaya legacy atau warisan dari dia itu bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya, yang dalam kasus ini adalah Mas Gibran dan kemudian Mas Kaisang gitu kan. Dan apalagi ini ada juga namanya Jokowi Effect yang kita sebut. Ketika pada prinsipnya ketika kita kalau kita ngomong di sudut pandang psikologi aja ya. Ketika kita suka sama seseorang gitu kan, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, kita juga akan cenderung suka. Kita akan ikut, dasarnya gitu. Yang dimana ya itu nggak disalahkan juga, itu sifat dasar manusia gitu. Yang dalam kasus ini kita ngelihat bahwa masyarakat mayoritas puas dengan kinerja Pak Jokowi, itu ada di angka 82% waktu selama pemilu itu. Dan itu, kemudian anaknya Pak Jokowi ini mau jadi wakil presiden nih, ya udahlah saya dukung lah karena saya suka Pak Jokowi, kan begitu pada akhirnya. Kenapa begitu? Karena harapannya anaknya beliau ini akan melanjutkan kinerja beliau yang emang udah baik selama 10 tahun terakhir ini. Nah, fun fact, gue pernah punya case gini, Dik. Pokoknya gue kenal nih sama seseorang ini. Awalnya beliau itu pada saat menuju Pilpres nih di 2023 pertengahan itu kan masih belum pendaftaran KPU, ya kan, masih satu paslon yang digaung-gaungkan Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Prabowo, itu kan masih cek-cek ombak gitu kan. Itu beliau sangat mendukung penuh Pak Ganjar. Karena apa? Karena beliau melihat PDI perjuangannya. PDIP ya. Kemudian pas gua ketemu lagi setelah politik selesai dan 02 menang, beliau bilang gini, aku awalnya memang dukung Pak Ganjar gitu, bagus karena aku ngeliatnya di PDIP. Cuma karena ngeliat Pak Jokowi tendensiusnya ke 02, jadinya ke 02. Nah berarti Jokowi efek ini beneran adanya. Betul. Karena gue ngeliat case-nya langsung, walaupun nggak banyak orang, tapi gue itu langsung dengar penuturan dari orang yang gue kenal gitu. Ya memang kadang sebenarnya bisa dibilang kayak gitu ya, karena kalau nggak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat kita mungkin secara umum itu bisa dikatakan masyarakat yang emosional. Jadi jadi pandangan mereka terhadap kandidat politik itu lebih berdasarkan suka atau nggak suka. Dan ini tadi karena lu udah mention ini jadi menarik ini ya, karena kalau dulu kita bisa ngelihat misalkan tahun 2019 aja atau beberapa tahun yang lalu lah,
kita bisa melihat bahwa PDIP, Megawati dan Pak Jokowi itu sebagai satu kesatuan. Iya benar. Bener kan? Tapi semakin ke sini itu malah makin renggang. Belum lagi karena sempet kan sebelum pemilu itu ada Bu Mega pengen untuk mencalonkan Mbak Puan yang merupakan anaknya gitu kan. Iya, dinasti Mbak juga Puan, tuh. Mbak Puan yang ternyata begitu di survei dan segala macam, kebetulan saya dulu gua dulu di lembaga survei juga kan. Mbak Puan ini sangat gak populer di berbagai survei, di berbagai kesempatan kita lakuin secara nasional. Elektabilitasnya kecil lah. Di bawah 3%. Wow, Rata-rata sangat kecil sekali gitu kan. Jadi kan dilihat nih gimana ini Bu Mega mau nyalonin beliau tapi nggak populer, dan terus ada yang lain, ada Pak Ganjar gitu kan di sini. Iya, ya udah Pak Ganjar lebih populer. Jadi ditunjuklah Pak Ganjar. Nah, singkat cerita, ini kabar yang cukup simpang siur ya. Pada akhirnya ada yang bilang katanya ketika Pak Ganjar itu dicalonkan, Bu Mega katanya nih ya, nggak konsultasi dulu ke Pak Jokowi gitu. Tetapi malah Pak Jokowi itu taunya karena waktu itu beliau lagi di rumahnya di Solo, beliau nonton TV, baru tahu dari TV itu kalau Pak Ganjar dicalonin. Dan juga itu satu. Dan kedua ada juga yang masalah, tahu kan yang waktu Bu Mega dia lagi di rapat PDIP, yang dia ngomong, Jokowi itu kalau nggak ada PDIP tuh, kasihan deh. Yang itu tahu kan? Ya mungkin munculin nanti ya nih videonya. Pak Jokowi ku lah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Ya kita tahu bisa aja bercanda gitu kan maksudnya kan. Tapi kayaknya sebercanda-bercandanya orang itu kan ditonton 270 juta rakyat Indonesia kayak gitu kan, pasti ada rasa malu, sakit hati pasti mungkin ada sih kalau menurut gua ya. Jadi mungkin kayak dari situ udah mulai agak nggak enak tuh kan hubungan antara keduanya. Dan terus kalau terkait Pak Ganjar sendiri kan kita udah sempet tahu ya, dulu Pak Jokowi pernah bilang presiden itu cari yang rambutnya putih. Nah, ya kan? Yang putih siapa rambutnya? Pak Ganjar kan? Nah, itu gua kira sampai sekitar bulan Juni, Juli itu masih ada mau nge-branding Pak Ganjar kan. Pak Jokowi juga mau mepet gitu kan. Juni sampai Juli itu masih kayak gitu ya. Tapi nggak lama setelahnya nih kita mulai melihat ada belok nih. Belok, iya. Nah, kenapa? Pertama waktu itu di berita kelihatan nih Pak Jokowi pernah bilang, ini saya amati ya kepala Pak Prabowo, rambut beliau nih saya lihat ada putih-putihnya juga. Nah, udah mulai ada kecenderungan. Dan itu mulai isu-isu MK sudah mulai berhembus tuh ya. Benar, itu di sekitaran mungkin bulan Agustus September gitu. Agustus September kan. Menjelang ini kan pendaftaran ke KPU. Dan kebetulan temen gue ada juga ya yang dia ini pengamat politik tapi dia orang paham IT gitu. Jadi dia ngolah data kayak apa sih sebutannya gitu, kalau kita ngolah data misalkan dari hashtag yang trending dari Twitter dan segala macam itu kan jadi kayak bentuknya jaring laba-laba dan sebagainya ya. Nah itu dulu kan ketika Pak Jokowi masih rapat dengan Pak Ganjar itu sangat banyak menggunakan kata Indonesia unggul. Betul. Unggul. Tapi setelahnya itu lama-lama kelihatan nih dari pihak Megawati, dari Pak Ganjar jadi nggak menggunakan unggul tapi Indonesia maju. Dan jadi dari yang tadinya kalau dibentuk ya pola jaring laba-labanya itu kelihatan nyatu, ini pelan-pelan jadi ada dua pusat tersendiri gitu. Betul. Kita jadi udah nggak menggunakan istilah itu lagi untuk Pak Ganjar gitu. Jadi mulai ada pindah haluan gitu ya. Untuk membedakan dia kan. Soalnya waktu itu gue lihat kayaknya di podcastnya Pak Mas Kaisang, Pak Ganjar kan diundang pakai baju ini ya yang putih garis gitu. Garis-garis, iya garis itu. Putih kan. Terus dia bilang ini dari mana? Terus dia bilang katanya dari Pak Jokowi gitu ya kan. Terus setelah itu kayaknya udah nggak dipakai lagi tuh. Betul. Itu juga termasuk nih kalau kita dari aspek semiotika mungkin ya. Semiotika ya, simbol. Kita dulu sering lihat yang Pak Ganjar pakai baju belang-belang garis-garis vertikal itu kan hitam putih. Tapi kemudian jadi nggak dipakai lagi ya karena yang desain tuh Pak Jokowi itu sih. Berarti kan kita udah mulai ngeliat nih ada split di sini kan sebenarnya, meskipun nggak ditunjukkan secara langsung tapi kayak dari kode ini kan semua orang bisa melihat lah bahwa PDIP secara internal sedang nggak baik-baik aja gitu. Dan jadi akhirnya pada ya singkat cerita jadi Pak Jokowi benar-benar mendukung Pak Prabowo kan, ya dimana dengan dicalonkannya Mas Gibran, lalu masalah MK. Dan itu secara ini ya, secara psikologi dan secara tidak langsung. Iya. Karena kan kalau kita bicara Pak Jokowi mendukung, ini takutnya ini nih bias dan multitafsir. Betul. Karena kalau misalkan kita bicara mendukung berarti ada lebih kepada sebutannya apa ya? Deklarasi. Sorry maksud gue kayak nih saya mendukung anak saya kan, tapi Pak Jokowi tidak lantang atau tidak vokal bicara seperti itu, tapi kan secara psikologi
secara nggak langsung tersirat dia. tersirat, ya kita juga nggak bodoh lah sebagai Iya. masyarakat. Ya orang anaknya sendiri misalnya didukung, ya kan? Ya kan sih? Iya. Iya dukung kan, pasti dukung lah sebagai seorang ayah, gitu. Merestui sebagai seorang ayah. Asian value katanya. Nah, sempat ada kata-kata bahwa kan sebelumnya sebelum Gibran pasti maju kan kayak biarlah dia juga di Solo belum selesai gitu kan. Iya. Kesan- udah kesan itu. Udah sering itu mah, Pak Iya. Jokowi bilang kayak gitu. Terus ini kan ramai itu tentang dinasti politik, Betul. ya kan berhembus sangat kuat tahun lalu. Tapi sebetulnya itu dinasti politik udah mengakar tahu. Sebelum-sebelumnya di Indonesia juga kayak di level-level kota. Banten? Iya, Nah, Banten. Lu orang Banten kan? Iya, dinasti. Astagfirullahaladzim. Aman gak ya? Katanya bisa tit ya. Iya, dinasti. Ya dan itu udah mengakar banget kan. Dan sekarang yang lagi rame, tahu nggak yang si Panji di Total Oh, Politik? total politik, iya tuh. Ya, di podcast Total Politik nih lagi rame lagi nih tentang dinasti politik yang mengaitkan putusan MA Oke. yang tendensius untuk bisa potensi Pak Mas Kaisang maju untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ini pandangan lu gimana nih? Nah, ini menarik juga ya kalau Karena disinggung juga nih tentang Asian value, nah itu tuh maksudnya gimana tuh? iya sih, ini menarik kita lihat kasus ini ya. Kalau kemarin Mas Gibran ini pakainya MK, ini sekarang MA ya. Dari putusan nomor 23 ini dia menurunkan gitu. Jadi syarat untuk seorang menjadi wakil gubernur, salah satunya ya. Tadi kan harusnya 30 tahun minimal. Tapi dari yang tadinya 30 tahun itu saat penetapan calon, jadi 30 tahun saat dilantik gitu. Oh, Ya, gitu. iya kayak gitu. Karena kan umurnya Mas Kaisang nih nanggung kan. Mas Kaisang ini baru akan 30 tahun nanti bulan Desember 2024 gitu. Pas banget tuh. Jadi ketika pelantikan udah masuk gitu kan. Jadi kalau lihat kasus ini kan sempat rame, ada orang bilang MK itu mahkamah kakak, MA mahkamah adik. Paman udah nggak ada padahal. Iya. Paman udah nggak ada. Mahkamah kakak dan mahkamah adik. Iya. Bener juga. Nah terus ada, ya Panji kan sempat nyinggung masalah Asian value itu kayak gitu dan sebagainya kan. Nah ini Asian value ini apa sih sebenarnya? Oh bukan Panjinya Asian value, tapi si hostnya. Iya, Kayak kan ditanya tentang, lu setuju gak sih sama dinasti politik? Nah yang di hostnya itu bilang ya tentang Asian value dan human rights. iya betul. Nah ini yang menarik sih, Asian value itu apa sih? Dia itu kan istilah ini muncul dari tahun 70-an ya sebenarnya ya. Dia ini muncul sebagai respon dari universalisme HAM dunia barat. Oh, Karena orang barat itu menganggap hak asasi manusia itu sebagai hal yang universal. Itu bisa berlaku di manusia manapun di seluruh dunia terlepas dari negara, budaya, dan latar belakang gitu. Itu ada kayak demokrasi, kebebasan berpendapat, dan lain-lain kayak gitu. Nah itu kemudian Asian value ini menunjukkan bahwa itu nggak bisa dipukul rata. Ada yang namanya tuh tiap negara tuh namanya punya karakteristik gitu, punya relativisme, yang dimana ini ditunjukkan gitu. Kalau pada dasarnya apa yang berhasil di Barat itu belum tentu bisa berhasil juga ketika diterapin di negara lain, terutama di Asia contohnya kasus ini ya. Nah ini kalau paling kelihatan tuh mungkin di Singapura kita bisa tahu. Kalau Singapura kalau ini mungkin sedikit sejarah ya. Di tahun 70-an dia baru merdeka. Itu Singapura tuh negaranya sangat padat penduduk dan mereka pun miskin, udah gitu kecil negaranya. Perdana Menterinya waktu itu Lee Kuan Yew mikir, ini negara kita nih kayak gini nih, semua masa ini harus cepet-cepet kita selesaikan ini. Ini nggak bisa selesai kalau kita terlalu lama berdebat di parlemen. Akhirnya dia dengan partainya People Action Party bisa dibilang dengan tangan besi lah. Karena dia percaya bahwa yang penting kita nih bisa kerja fokus tanpa adanya oposisi, kita bisa merumuskan kebijakan yang benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsipnya Asian value salah satunya adalah a benevolent dictator is better than messy democracy. Seorang diktator yang bijaksana lebih baik daripada demokrasi yang kacau. Dan itu yang diterapkan. Ya untuk dalam konteks Singapura, hal ini berhasil. Karena ketiadaan oposisi yang berarti, pemerintahnya bisa kerja dengan baik, dan kita bisa lihat Singapura sekarang jadi negara yang sangat maju kan bisa dibilang untuk di kawasan. Bahkan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara gitu. Tapi kalau kita ngomong konteks lain gitu, misalkan negara yang seperti Indonesia atau negara lainnya, apakah bisa kayak gitu? Belum tentu kayak gitu. Dan hal lain juga adalah ada pandangan bahwa Asian value ini bisa menjadi suatu pembenaran untuk salah satu seorang politisi supaya dia bisa menjadi diktator atau melibatkan keluarganya ke pemerintahan. Nah itu yang jadi harus kita perhatikan juga di sini masalahnya. Nah terus tadi terkait masalah pernyataan Asian value di total politik tadi ya. Sebenarnya apakah ini benar apa enggak? Ya ada benar ya sebenarnya. Oh gitu. Karena kalau dilihat itu
budaya kita, orang Asia, orang Timur, kita itu lebih beda, kita komunal, kita nggak individual kayak orang Barat, kita lebih kekeluargaan sifatnya, dan kita juga lebih patuh kepada otoritas kayak gitu kan. Nah, jadi nggak bisa di luar negeri gitu. Kayak contohnya di luar negeri aja, misalkan di Amerika, kalau orang tuh menghina Presiden Donald Trump dulu dengan Trump anjing, babi, binatang dan lain sebagainya itu bisa, dan bahkan menghina tempat umum bisa. Nah tapi kalau di sini gitu, kita ngelihat misalkan politisi entah Pak Jokowi atau siapapun gitu kan, kayak gitu tuh pasti ditangkep orang kayak gitu, karena jatuhnya udah penghinaan dan udah bukan kritik gitu, itu udah sangat personal kayak gitu. Tapi jatuhnya. iya, emang ada kasus ditangkap menghina, kan kayak Rocky Gerung. Kan sekarang kan ada pasal penghinaan presiden. Oh iya, Iya. Ada. dan itu udah disahkan. Udah. Wow. Udah lama. Oh, tidak ada freedom of speech dong kita ya. Itu kalau nggak salah tuh di Nah makanya ITE iya. Oh gitu. Iya. Makanya kita standar kita tuh beda kalau untuk orang timur ya. Kayak maksudnya ini kita lebih menjunjung kesopanan lah setidaknya ketimbang orang barat ya. Iya benar-benar. Makanya gitu. Terus tadi kalau terkait politik dinasti itu apakah sebenarnya boleh atau enggak ya? Sebenarnya secara teknis tuh gak ada yang melarang gitu. Gak ada Itu kan melarang. hak politik seseorang pada akhirnya ya. Betul. Lagi-lagi tentang ibaratnya pinter-pinternya kita manfaatin koneksi gitu kan. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya banyak kesamaan antara katakanlah negara atau sama perusahaan gitu kan. Kayak perusahaan gitu ibaratnya kan mereka lebih mudah untuk merekrut orang yang emang dikenal gitu kan. Ya orang dalam lah tanggap sebutannya kan. Nah bedanya kalau ini kan ya negara kan nggak bisa seperti itu dong. Karena apalagi masalahnya ketika kita terlalu pakai manfaatkan koneksi atau orang dalam gitu. Apalagi dalam kasus ini keluarga. Ini kan bisa jadi kompetensi mereka dipertanyakan gitu. Iya betul. Dan ini juga yang mungkin menjadi respon gitu ya. Kalau kita ngomong Asian value kayak Singapura di situ bagus. Singapura, negara-negara Asia Timur kayak Singapura, Cina dan juga Jepang, meskipun mereka ada politik dinasti, tapi mereka sangat berbasis pada meritokrasi. Meritokrasi. Iya, mungkin Jelasin dong meritokrasi itu apa? meritokrasi itu kan adalah apa? Paham bahwa seseorang itu mesti dipilih pada suatu posisi itu karena emang dia kompeten. Istilahnya the right man in the right place gitu kan. Nah itu nggak tahu ya, itu kecenderungannya orang Asia Timur, mereka itu sangat suka berlomba-lomba untuk menjadi paling kompeten, jadi paling baik gitu kan. Makanya kita tahu kayak nilai fisika, matematika dan segala macam itu di dunia kan yang memimpin tuh orang Asia Timur kayak gitu. Dan itu juga terbawa ketika mereka memimpin suatu negara gitu. Jadi pada akhirnya ya bisa gitu. Kayak gue sih kepikiran kata-kata Socrates tentang ini sistem negara, bahwa sistem negara itu yang paling bagus sebetulnya monarki ketimbang demokrasi, karena demokrasi orang bodoh sekalipun ketika pendukungnya banyak dia akan menang. Betul. Gitu. Kalau monarki kan akan dipilih orang yang terbaik gitu kan, kayak meritokrasi tadi. Itu benar kalau kata Socrates kayak gitu. Cuma kan kelemahannya kalau misalkan monarki ketika terlalu absolut, repot juga, nggak ada apa namanya hak untuk yang lain untuk bisa menempatkan posisi-posisi tertentu gitu. Tapi kalau demokrasi kan masih bisa diberikan kebebasan gitu. Cuma kan kelemahannya ketika dia punya masa ya dia kepilih. Soalnya kayak banyak banget kayak kemarin terkait dengan orang yang bukan ngebela, mungkin kecenderungan untuk ya nggak masalah di politik dinasti, kan itu human rights, atau nggak masalah Mas Kaisang atau Mas Gibran, kan yang milih rakyat. Iya betul. Kan yang milih rakyat gitu. Nah itu gimana? Nah ini agak menarik mungkin ya, dan mungkin berhubungan juga dengan apa jurusan yang gue ambil di LSI ya, Politics and Communication. Jadi komunikasi politik lah istilahnya. Jadi dalam hal ini lagi-lagi kita mesti ngelihatnya itu dari perspektif substansial dan bukan prosedural. Ini tuh ada yang namanya conditioning atau pengkondisian, ya kan? Karena ada orang yang berpikir politik dinasti itu cuma politik dinasti itu kan kalau misalkan dia tiba-tiba ditunjuk gitu aja gitu, kayak zaman Soeharto misalnya. Tapi kan ini masyarakat yang pilih langsung, ya itu nggak dinasti dong. Ada orang-orang, sebagian masyarakat berpikir seperti itu kan. Tapi yang perlu kita lihat bahwa ya masyarakat kita ini untuk terdorong memilih salah satu kandidat ini tanpa mereka sadari itu udah dipengaruhi mulai dari media sosial atau mungkin baliho dan lain sebagainya. Bahkan kita juga Pak Jokowi bahkan secara terang-terangan udah menunjukkan dukungan kan. Nah ini kan pengkondisian hal kayak gini yang sebenarnya menjadi ya bukan dibilang masalah enggak, tapi menjadi faktor yang sangat menjadi penentu gitu kan. Iya. Terus kenapa sih kalau ada dinasti politik? Kalau ada politik dinasti kenapa? Iya. Nah masanya kalau itu udah banyak ya jurnal-jurnal kalau kita lihat dari politik gitu. Politik dinasti ini kan syarat dengan KKN pada akhirnya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kenapa begitu? Ya iya pada akhirnya dia ini akan menunjuk seseorang itu bukan karena kompetensinya, tapi karena kedekatan personal gitu kan. Kedekatan personal itu dekat secara personal, tapi kan belum tentu dia punya kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan itu. Betul, PNS aja kompetensinya banyak ya. Mau jadi PNS aja tesnya banyak coy, tapi mau jadi wakil presiden
Nah ya, nggak tahu ya. Iya ya, tinggal jadi Iya. anak presiden. Cuma berhenti. Bener, kayak gitu kan pada akhirnya kalau ibaratnya nih orang, lu baru lulus kuliah tapi lu jadi manajer pabrik gua ya, kayak gitu kan. Lu mau jadi apa pabriknya, nggak bisa kan kayak gitu. Dan masanya pada akhirnya itu kan akan menciptakan inefisiensi pada dasarnya, nggak efisien, pada akhirnya itu bisa berpotensi memperpanjang kemiskinan dan lain sebagainya. Masalah-masalah sosial itu akan sulit diatasi karena orangnya ini lagi-lagi bukan the right man in the right place, seperti yang gua singgung tadi kan. Nah itu masalahnya di situ pada akhirnya. Makanya jalur cepatnya mau jadi wakil presiden tuh jadi anak presiden ya. Oh iya nih, iya sih. Jadi wakil gubernur Iya, ya. jadi anak gubernur. Ntar gue jadi gubernur biar anak-anak gue jadi ini. Amin, iya. Nih, ini kan jadi sebuah persoalan. Iya. Kita nggak bisa bulat mengatakan bahwa ini bukan sebuah persoalan, tapi kita harus bisa secara fair juga mengatakan bahwa ini sebuah persoalan. Oke. Ya kan? Maka solusinya apa nih dari pandangan lo nih sebagai ini kan sekarang udah S2 di London nanti. Iya. Di LSI, solusi persoalan ini. Ya, ini agar masyarakat lebih aware lah. Ini sebagai klarifikasi nih, gue belum mulai kuliah ya, tapi udah mau lah pada dasarnya gitu. Nah, lagi-lagi kalau gue ngelihat bahwa masalahnya masyarakat kita ini kan mengidolakan misalkan kayak kita tahu ya misalkan Pak Prabowo kemarin sangat populer di sosmed dari Oke Gas dan lain-lain, sangat populer lah beliau ini. Dan masyarakat kita tuh lebih fokus kepada hal-hal seperti itu ketimbang program gitu kan. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Itu karena masyarakat kita tuh masih kurang secara kedewasaan politik ya. Kedewasaan politik. Dan ini solusinya kalau dari yang sebenarnya gue advokasikan adalah kita harus punya kurikulum pendidikan politik. Kenapa? Karena kita ada nggak sih mata kuliah pendidikan? Maksudnya di sekolah gitu? Sekolah nggak ada. Cuma tentang pendidikan kewarganegaraan aja. Betul. Iya, Kita belajar PKN, pendidikan kewarganegaraan selama 12 tahun dari SD sampai SMA. Kita cuma dikasih tahu bahwa pemimpin yang bagus itu yang adil, yang bijaksana, yang amanah. Ini kan tiga istilah ini kan sangat luas dan ambigu sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan kriteria atau aspek apa sih ABCD yang harus kita lihat dari seorang kandidat itu sama sekali kita nggak pernah diajarkan di situ. Betul. Nah maka dari itu kita harus ada program seperti itu gitu, kayak nunjukin bahwa kalau kita milih seorang kandidat tuh kita harus perhatikan kebijakannya, apakah kebijakan pro rakyat atau enggak, terutama di bidang yang sangat bersinggungan ke masyarakat, misalkan seperti pendidikan, kesehatan, harga pangan, itu kan kita langsung yang kena. Karena lagi-lagi kan kalau kata Bertolt Brecht itu politics is about who get what, when, and how gitu kan. Politik itu tentang siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana gitu. Nah ini pada akhirnya kan berkaitan ke situ. Tentang harga pangan, harga pendidikan, dan juga kesehatan itu semua kan gara-gara proses politik. Dan yang kalau impact kita juga. Betul, yang kalau misalkan kita dari awal nggak cukup kritis untuk bisa mengawal itu, ya udah itu akan jadi masalah ke depannya. Maka dari itu yang penting ada pendidikan politik gitu kan. Dan sebenarnya nih gua kira hal yang menjadi concern pemerintah kita juga ya. Karena kita kan mau RPJPN kita, rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045, atau yang populernya kita nyebutnya Indonesia Emas 2045 lah. Itu kan kita mengharuskan kalau kita mau jadi negara maju, masyarakat kita kan mesti jadi kritis ya. Iya benar. Betul. Kayak ini kan dengan kita dari SD kasih pendidikan politik kan berarti itu akan mendorong mereka untuk berpikir kritis gitu kan. Berpikir kritis di satu hal ini kan akan memicu mereka untuk berpikir kritis di hal-hal lain juga. Yang dimana ya inilah masyarakat sumber daya manusia seperti ini yang kita butuh kalau kita mau jadi negara maju ke depannya. Dalam satu sisi mereka ya kritis, mereka bisa problem solvingnya bagus kalau kerja. Dan di sisi lain mereka juga punya kemampuan yang diperlukan gitu untuk mengawal formulasi kebijakan yang dilakukan oleh para politisi kita gitu. Untuk memastikan bahwa apa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan, yang diimplementasikan itu semua demi kemaslahatan rakyat dan bukan untuk sekelompok orang aja. Iya, berarti gitu intinya nih terkait dengan kritis-kritis dari warga kita terkait dengan tahun 2045 Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. Ini terima kasih Andika udah hadir di POV. Ini sebetulnya banyak banget yang bisa dibahas, tapi kita terbatas oleh waktu. Jadi ya terima kasih dan teman-teman terus pantau sosial medianya Asamerta Entertainment, Instagram, TikTok, dan YouTube untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Sekali lagi saya Faisal Izulhaq, host dari Asamerta Entertainment. Saya Andika Permana,
Ya, kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah.